Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Stiani, NIM saya 20010404023. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang konsep asesmen, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, asesmen, pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah istilah-istilah yang sering digunakan di dalam bidang pendidikan dan psikologi. Nah, meskipun mereka memiliki perbedaan yang halus, dalam arti secara umum itu mereka mengacu pada proses pengumpulan dan analisis informasi tentang seseorang individu atau kelompok orang. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan definisi dan perbedaan antar keempat konsep tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan data atau informasi tentang kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, atau karakteristik lainnya dari seseorang, individu, atau kelompok orang. Nah, asesmen ini sering digunakan dalam pendidikan dan psikologi. Nah, untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam berbagai bidang. Nah, asesmen ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tes, wawancara, observasi, atau portofolio. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses pengumpulan dan pemberian nilai pada data yang diperoleh dari asesmen pengukuran. Nah, pengukuran ini sering dilakukan dengan menggunakan alat ukur seperti skala, tes, atau instrumen lainnya yang dirancang untuk mengukur variabel tertentu. Nah, yang ketiga yaitu ada penilaian. Penilaian adalah proses evaluasi dan interpretasi data yang diperoleh dari asesmen dan pengukuran. Nah, tujuan dari penilaian adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang kemampuan atau karakteristik individu atau kelompok orang. Nah, penilaian juga dapat digunakan untuk membantu membuat keputusan, memberikan umpan balik, atau mengembangkan rencana kedepannya atau tindakan kedepannya. Nah, yang keempat yaitu ada evaluasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk menilai efektivitas atau kualitas suatu program atau kegiatan. Nah, evaluasi ini juga dapat dilakukan pada berbagai tingkat, mulai dari tingkat individu hingga tingkat sistem atau organisasi. Nah, evaluasi ini juga dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program atau kegiatan, serta mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, dalam kesimpulannya, asesmen, pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah proses penting yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang individu atau kelompok orang. Nah, meskipun mereka memiliki perbedaan halus, dalam arti itu secara umum mereka saling terkait dan merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan dan psikologi. Nah, yang kedua yaitu materi tentang taksonomi, tujuan pembelajaran Bloom, dan taksonomi Anderson dan Caldwell. Nah, taksonomi tujuan pembelajaran dari Bloom adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan mengevaluasi tujuan pembelajaran. Nah, taksonomi ini dikembangkan oleh sekelompok ahli pendidikan yang dipimpin oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Nah, taksonomi Bloom ini terdiri dari 6 level atau tahap yang disusun secara sistematis, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Nah, ada pun taksonominya, yaitu yang pertama yaitu ada mengingat, yang kedua yaitu ada memahami, yang ketiga yaitu ada menerapkan, yang keempat yaitu ada menganalisis, yang kelima ada mengevaluasi, dan yang terakhir yaitu ada mencipta. Nah, selanjutnya yaitu taksonomi Anderson dan Caldwell. Taksonomi Anderson dan Caldwell ini merupakan revisi dari taksonomi Bloom yang diperbaharui pada tahun 2001. Nah, taksonomi ini memiliki struktur yang lebih kompleks dan lebih terfokus pada proses berpikir dan pemecahan masalah. Nah, taksonomi Anderson dan Caldwell ini terdiri dari 6 level atau tahap yang terdiri dari 2 dimensi utama. Yang pertama yaitu ada definisi kognitif, yang dimana pada definisi kognitif ini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu ada mengingat, yang kedua ada memahami, yang ketiga ada menerapkan, yang keempat ada menganalisis, yang kelima ada mengevaluasi, dan yang terakhir yaitu ada mencipta. Nah, yang kedua yaitu ada definisi metakognitif, yang dimana ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada kesadaran diri atau self-awareness, yang kedua ada pengawasan atau monitoring, yang ketiga yaitu ada pengaturan atau regulating. Dalam taksonomi Anderson dan Caldwell, dimensi kognitif terdiri dari level-level yang sama dengan taksonomi Bloom. Namun, pada dimensi metakognitifnya itu menambahkan level-level yang berfokus pada kemampuan siswa untuk mengontrol dan mengatur pemikiran mereka sendiri.
Kedua, taksonomi ini adalah alat yang berguna untuk merancang dan mengevaluasi tujuan pembelajaran dengan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk tujuan yang ada yang akan dicapai. Meskipun taksonomi Anderson dan Krathwohl ini sudah revisi dari taksonomi, merupakan revisi dari taksonomi belum, akan tetapi keduanya tetap memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan dan sering digunakan oleh para pendidik dalam merencanakan pembelajaran. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh tujuan pembelajaran kategori HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Nah, HOTS atau Higher Order Thinking Skill ini adalah kategori tujuan pembelajaran yang lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa tujuan dari pembelajaran HOTS atau Higher Order Thinking Skill ini. Yang pertama yaitu ada menganalisis argumen yang kompleks dari berbagai perspektif. Nah, contohnya itu siswa dapat mengidentifikasi argumen yang terkandung dalam artikel berita dan mengidentifikasi sudut pandang yang berbeda terhadap topik yang sama. Yang kedua yaitu menerapkan konsep dan teori yang dipelajari dalam situasi nyata. Contohnya itu seperti siswa dapat menerapkan konsep matematika seperti statistik dalam membuat laporan penelitian atau presentasi yang memerlukan analisis data. Nah, yang ketiga yaitu membuat dan merencanakan solusi kreatif untuk masalah kompleksnya. Nah, contohnya itu seperti siswa dapat merancang produk baru berdasarkan pengembangan teknologi terbaru yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang keempat yaitu ada mengevaluasi informasi dari berbagai sumber untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Nah, contohnya itu seperti siswa dapat mengevaluasi artikel ilmiah tentang topik tertentu dan membandingkan dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Yang kelima yaitu ada memecahkan masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Contohnya itu seperti siswa dapat merancang solusi untuk masalah lingkungan seperti populasi air yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Nah, yang keenam yaitu ada mengidentifikasi pola dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Contohnya itu seperti siswa dapat mengidentifikasi pola dalam data keuangan dan membuat kesimpulan tentang kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Nah, tujuan-tujuan pembelajaran dari HOTS atau Higher Order Thinking Skill ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan dunia yang semakin kompleks dan dinamis ini. Selanjutnya yaitu materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait tentang jenis penilaian untuk ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik serta macam-macam metode dan nama instrumen yang digunakan pada masing-masing penilaian tersebut. Nah, penilaian dalam pembelajaran itu dapat dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian tersebut pada setiap ranah serta macam-macam metode dan instrumen yang digunakan. Nah, yang pertama pada ranah kognitif. Nah, pada ranah kognitif ini ada 4 jenis penilaiannya, yaitu yang pertama itu ada tes tulis, tes lisan, proyek, dan portofolio. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes yang menggunakan bentuk tulisan seperti pilihan ganda, isi maupun soal terbuka. Contoh instrumen tes tulis yaitu seperti tes ulangan harian, ujian nasional, dan tryout. Nah, yang kedua yaitu ada tes lisan. Tes yang dilakukan secara lisan seperti presentasi, wawancara, maupun diskusi. Nah, contoh instrumen tes yang digunakan adalah tes wawancara, tes presentasi, dan tes diskusi. Nah, yang ketiga yaitu ada proyek. Penugasan yang memerlukan pemecahan masalah atau penerapan konsep dalam bentuk kerja nyata. Nah, contoh instrumen yang digunakan dalam proyek adalah tugas proyek akhir, tugas proyek kelompok. Nah, yang terakhir yaitu ada portofolio. Nah, yang dimana kumpulan hasil belajar siswa dalam bentuk beragam format dan jenis itu beragam jenis. Nah, contoh yang digunakan dalam instrumen portofolio ini seperti portofolio digital, portofolio fisik. Selanjutnya pada ranah afektif. Nah, jenis penilaian pada ranah afektif ini ada 3. Yang pertama yaitu ada observasi, jurnal, survei, dan tes sikap. Saya ralat ada 4 jenis penilaian yang seperti contohnya itu seperti observasi, jurnal, survei, dan tes sikap. Yang pertama yaitu observasi.
pengamatan secara langsung yang mencatat tingkah laku dan interaksi siswa. Nah, contoh instrumen observasi ini seperti observasi kelas, observasi praktik, dan observasi praktik kerja lapangan. Yang kedua yaitu ada jurnal. Catatan yang memuat refleksi siswa mengenai pengalaman belajar dan perkembangan diri. Contoh instrumen yang digunakan dalam jurnal adalah seperti jurnal pribadi dan jurnal kelas. Yang ketiga yaitu ada survei penilaian yang meminta siswa mengisi kuesioner mengenai sikap dan perilaku. Nah, contoh instrumen pada survei ini seperti survei sikap dan survei kepuasan. Nah, yang terakhir yaitu ada tes sikap. Tes yang mengukur sikap siswa seperti sikap terhadap lingkungan, orang lain, dan pekerjaan. Adapun contoh instrumen pada tes sikap ini seperti tes sikap siswa, tes sikap profesi. Nah, yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Adapun jenis penilaian yang digunakan pada ranah psikomotorik ini ada 3. Yang pertama yaitu tes praktik, observasi, dan proyek. Nah, tes praktik adalah tes yang mengukur kemampuan praktik siswa seperti memasak, memperbaiki peralatan, atau merakit barang. Contoh instrumen yang digunakan dalam tes praktik ini seperti tes praktik laboratorium, tes praktik keterampilan. Nah, yang kedua yaitu ada observasi pengamatan langsung terhadap keterampilan siswa seperti gerakan atau sikap yang dibutuhkan dalam suatu aktivitas. Contoh instrumen observasi yang digunakan adalah seperti observasi praktik, observasi keterampilan. Nah, yang terakhir yaitu ada jenis penilaian proyek yang dimana penugasan yang memerlukan pemecahan masalah atau penerapan keterampilan dalam bentuk kerja nyata. Contoh instrumen yang digunakan dalam proyek seperti tugas praktikum atau tugas proyek kelompok. Demikianlah beberapa jenis penilaian untuk setiap ranah pembelajaran beserta macam-macam metode dan nama instrumennya masing-masing pemilihan jenis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tahapan proses pengembangan instrumen tes dan non-tes. Pengembangan instrumen tes dan non-tes ini merupakan proses yang membutuhkan perencanaan, desain, dan validasi. Berikut ini saya akan menjelaskan terkait tahapan-tahapan umum dalam proses pengembangan instrumen tes dan non-tes. Yang pertama yaitu ada penentuan tujuan pengukuran. Nah, pada tahap awal menentukan tujuan pengukuran yang akan dicapai dengan instrumen yang akan dikembangkan. Nah, tujuan pengukuran akan menentukan jenis instrumen yang akan digunakan. Nah, yang kedua yaitu ada penyusunan kerangka konsep. Nah, pada tahap ini dirumuskan kerangka yang akan menjadi dasar pengembangan instrumen. Nah, kerangka konsep ini mencakup definisi operasional dari variabel yang akan diukur dan hubungan antar variabel. Nah, yang ketiga, penyusunan item soal. Tahap ini adalah proses penulisan item atau soal sesuai dengan tujuan pengukuran dan kerangka konsep yang telah disusun. Item atau soal kerangka konsep yang telah disusun item atau soal harus dapat mengukur variabel yang diinginkan dengan cara yang jelas dan spesifik. Nah, yang keempat yaitu ada uji coba awal. Nah, setelah item atau soal disusun, tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba awal untuk menguji validasi dan reliabilitas dari instrumen yang dikembangkan. Nah, uji coba awal ini dapat dilakukan dengan cara pretest, observasi, atau wawancara. Nah, yang kelima yaitu ada analisis hasil coba. Hasil uji coba akan dianalisis untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas instrumen yang dikembangkan. Nah, hasil analisis ini dapat digunakan untuk memperbaiki item atau soal yang kurang baik. Nah, yang keenam yaitu ada revisi instrumen. Nah, setelah menganalisis hasil uji coba, tahap selanjutnya adalah merevisi instrumen dengan memperbaiki item atau soal yang kurang baik dan menambahkan item atau soal yang baru yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Nah, yang ketujuh yaitu ada uji coba akhir. Nah, setelah instrumen direvisi, dilakukanlah uji coba akhir untuk memastikan apakah instrumen yang dikembangkan itu sudah valid dan reliable. Nah, yang kedelapan yaitu ada implementasi instrumen. Nah, instrumen yang sudah diuji coba akhir dapat diimplementasikan pada populasi yang dituju. Yang terakhir ada evaluasi instrumen. Nah, pada tahap terakhir ini adalah melakukan evaluasi terhadap instrumen yang sudah diimplementasikan untuk memastikan efektivitas instrumen dan kemampuan instrumen untuk mengukur variabel yang diinginkan. Nah, dalam pengembangan instrumen tes dan non-tes ini, validitas dan reliabilitas ini merupakan
hal yang sangat penting. Validitas ini merupakan kemampuan instrumen untuk mengukur variabel yang diinginkan, sedangkan reliabilitas ini adalah kemampuan instrumen untuk mengukur variabel dengan konsisten. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tentang contoh cara membuat butir soal tes pilihan ganda, mulai dari rumusan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetisi, lalu ke rumusan indikator soal, dan yang terakhir yaitu rumusan butir soal. Berikut ini saya akan sampaikan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh dan cara membuat butir-butir soal tes pilihan ganda dalam bidang biologi. Berikut ini adalah contoh cara membuat butir soal tes pilihan ganda dalam bidang ilmu biologi. Yang pertama itu ada rumusan tujuan pembelajaran atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu seperti mahasiswa mampu memahami konsep dasar biologi. Nah, untuk IPK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu biologi dengan benar. Nah, yang kedua itu ada rumusan indikator soal. Nah, indikator yang pertama itu ada mahasiswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi sel. Nah, sedangkan untuk indikator yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada hewan dan tumbuhan. Nah, yang ketiga itu ada namanya rumusan butir soal. Nah, butir soal yang pertama itu berbunyi apa yang dimaksud dengan membran sel. Adapun pilihan jawabannya itu ada 4. Yang pertama pada bagian A itu berbunyi bagian sel yang terdapat di inti sel. Nah, bagian B berbunyi bagian sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat makanan. Nah, bagian C berbunyi bagian sel yang berfungsi sebagai pengatur masuk dan keluarnya zat dalam sel. Nah, bagian D berbunyi bagian sel yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Nah, butir soal yang kedua berbunyi jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lain pada hewan adalah jaringan. Adapun pilihan jawabannya itu ada 4. Yang pertama itu bagian A ada epitel, bagian B ada otot, bagian C ada saraf, bagian D ada penghubung. Nah, butir soal yang ketiga berbunyi apa yang dimaksud dengan mitosis. Adapun pilihan jawabannya ada 4 juga. Yang pertama pada bagian A berbunyi pembelahan sel yang menghasilkan sel kelamin, bagian B berbunyi pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama, bagian C berbunyi pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang berbeda, bagian D berbunyi proses pencernaan sel untuk menghasilkan energi. Nah, butir soal yang keempat berbunyi jaringan yang berfungsi untuk menangkap sinar matahari dan menghasilkan makanan pada tumbuhan adalah jaringan. Adapun pilihan jawabannya ada 4 juga. Yang pertama bagian A berbunyi epidermis, bagian B berbunyi kolinkim, bagian C berbunyi phloem, bagian D berbunyi klorofil. Dan butir soal yang kelima itu berbunyi apa yang dimaksud dengan respirasi sel. Dan adapun pilihan jawabannya itu ada 4. Bagian A berbunyi proses pengambilan makanan oleh sel, bagian B berbunyi proses pengeluaran sisa metabolisme sel, bagian C berbunyi proses pemecahan makanan menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel, dan bagian D berbunyi proses penyimpanan energi dalam sel. Nah, pada contoh yang saya sebutkan tadi, butir soal itu ditujukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep dasar biologi, khususnya struktur dan fungsi sel serta jenis-jenis jaringan pada hewan dan tumbuhan. Butir soal juga harus dirumuskan secara jelas dan spesifik sehingga dapat mengukur indikator yang diinginkan dengan benar. Selain itu, pilihan jawabannya juga harus diatur secara cermat untuk menghindari kesalahan interpretasi dan meminimalkan kemungkinan menebak jawaban yang benar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh cara membuat butir angket. Nah, yang pertama yaitu kita harus memilih satu variabel. Nah, contoh variabelnya yaitu kepuasan pelanggan terhadap layanan toko online. Nah, yang kedua yaitu uraian indikatornya. Nah, indikator yang digunakan yaitu kepuasan pelanggan terhadap proses pemesanan. Nah, yang ketiga yaitu memilih salah satu indikatornya. Nah, indikatornya yaitu kemudahan proses pemesanan. Nah, selanjutnya kita merumuskan 3 contoh butir pernyataan angketnya. Nah, butir yang pertama itu berbunyi, saya merasa mudah untuk menemukan produk yang saya cari di website toko online ini. Dan pilihannya itu ada 4. Yang pertama itu ada bagian A ada sangat setuju, B setuju, C netral, D tidak setuju, dan E sangat tidak setuju. Nah, butir yang kedua itu berbunyi, saya merasa mudah untuk memahami informasi produk yang disajikan di website toko online ini. Dan pilihannya itu ada 5. Yang pertama itu A sangat setuju, B setuju, C netral, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah, butir yang ketiga yaitu saya merasa mudah untuk menyelesaikan proses pembayaran di website toko online ini. Dan pilihan jawabannya itu ada 5. Nah, bagian A itu sangat setuju, B setuju, C netral, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah, pada contoh yang saya sebutkan tadi, variabel yang dipilih adalah kepuasan pelanggan terhadap layanan toko online. Nah, indikator yang dipilih adalah kemudahan proses pemesanan yang diukur melalui 3 butir pertanyaan angket. Nah, setiap butir pernyataan angket harus jelas dan mudah dipahami oleh responden, serta memberikan opsi jawaban yang bervariasi untuk menghindari bias dan memperoleh informasi yang akurat. Selain itu, skala penilaian yang digunakan juga harus sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu menggambarkan tingkat kepuasan responden terhadap layanan toko online yang diberikan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.